Saya percaya ada banyak hal yang kita itu bisa pikirkan dalam hidup ini tentang kekristenan. Saya ulangi lagi, ada banyak hal dalam hidup ini yang kita bisa pikirkan tentang kekristenan. Ya, saya percaya ada banyak buku juga yang ditulis tentang apa itu Kristen dan semua yang berurusan dengan kekristenan. Tapi saudara, kata Kristen itu sendiri tidak pernah ada, ya, sama sekali. Kata Kristen itu sendiri tidak pernah ada di dalam benak ataupun hati Bapa kita di surga. Apalagi Tuhan Yesus, Dia tidak pernah. Lalu dari mana kata Kristen itu? Sebetulnya kita tidak boleh bangga menyebut diri Kristen, karena kata Kristen itu muncul dari mulut orang-orang Romawi. Dan hanya satu kali muncul, itu di Kisah Rasul pasal 11. Nanti saudara boleh baca di rumah. Nah, ketika kata Kristen itu muncul yang tidak pernah ada dalam benak Bapa kita di surga, tapi akhirnya jadi trademark, jadi apa itu, tanda dalam hidup kita. Padahal tidak. Kristen itu tidak ada, tidak pernah muncul dalam hati Tuhan. Lalu yang ada apa? Yang ada, kita ini menjadi murid-murid. Maka itu kata murid dalam 28 pasal Kisah Para Rasul itu yang paling dominan. Betul tidak? Kalau saudara baca Kisah Rasul itu murid, itu sebutan yang paling dominan. Jadi seharusnya kita ini jauh lebih indah, jauh lebih menyenangkan hati Tuhan kalau kita menyebut diri kita muridnya Tuhan Yesus. Nah, kita tahu hanya ada satu ciri, ya, dari seorang murid. Coba saudara mikir, kalau saudara mendengar kata murid, yang muncul di benak kita apa? Belajar. Jangan bilang makan, ya, awas. Lain itu. Kalau kita mendengar kata murid, maka yang muncul adalah belajar. Nah, seharusnya kalau kita menyebut diri Kristen, maka dominan kesukaan kita adalah belajar. Amin. Belajar terus. Kita ingin mengetahui lebih dalam lagi, mempelajari apa yang Tuhan rindukan. Dan itu gak akan habisnya. Sampai umur berapa kita pun, kita tetap harus belajar. Siap untuk itu? Maka itu kalau saudara sebagai orang percaya disebut murid, saudara gak suka belajar, maka kita gak layak disebut murid. Jadi kesukaan seorang murid, identitas seorang murid cuma satu, yaitu belajar. Setiap saat kita berjumpa dengan Bapa kita, Dia mau kita belajar untuk makin mengerti apa yang jadi kehendaknya dalam hidup kita masing-masing. Mari kita sekarang lihat satu ayat ini, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Saudara, inilah kerinduan yang paling besar yang ada dalam diri Tuhan kita dan Bapa di surga. Ya, tidak ada kerinduan yang lain lebih besar daripada ini, supaya apa yang Dia cita-citakan itu tercapai. Sudah, Yohanes 1:14. Firman itu telah apa? Ayo, telah apa? Menjadi manusia. Saya ulangi lagi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Semua kita tidak ragu-ragu, jelas ini menunjuk kepada Tuhan Yesus, firman yang jadi manusia. Tapi ini tidak berhenti hanya sampai kepada Tuhan Yesus saja, harus berlanjut sampai kita semua murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara Tuhan Yesus harus mampu menyatakan ini. Nah, yang menarik ke ayat ini adalah sebagai anak tunggal Bapa. Tapi setelah Kisah Rasul, kalau saudara membaca, ya, maka sebutan anak tunggal ini berubah.
Siapa yang tahu menjadi sebutan apa untuk Yesus? Anak sulung. Nah, saudara pernah mikir tidak? Mengapa dari anak tunggal menjadi anak sulung? Gampang sekali pengertiannya. Ayo, kenapa yuk? Apa bedanya anak tunggal dan anak sulung? Ayo, cepat berpikir. Katanya murid. Belum yang sulit-sulit, baru yang gampang-gampang aja. Ayo, kenapa? Dari anak tunggal berubah menjadi anak sulung. Ayo, nggak dengar, saya nggak dengar. Gimana? Kalau anak sulung, dia sendiri. Kalau anak tunggal, ayo, kalau anak tunggal, kebalik saya ngomong tadi ya. Oh, maaf saya salah. Berarti suara bangun. Kalau anak tunggal tidak punya siapa-siapa, dia sendiri. Kalau anak sulung, nah dia punya adik-adik. Lalu siapa yang dimaksud adik-adiknya itu? Kita semua orang percaya ini. Nah, pertanyaannya, apa kesadaran kita kalau Tuhan Yesus mau mengakui kita sebagai adik-adiknya? Harus ada kesadaran dalam hidup kita. Ya, saya baca dulu Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-11. Hebat sekali firman ini supaya kita tahu. Maka itu kalau ada orang akan di gereja sering salah, tapi salah itu dibiarkan terus. Kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Salah. Kita bukan anak-anak Tuhan Yesus. Kita ini adik-adiknya. Kita ini anak Bapa di surga. Beda kan itu? Ya, lihat. Sudah? Ayo baca sama-sama ayat 11 Ibrani 2. 1, 2, 3. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut, mengaku siapa? Mereka itu siapa di situ? Kita. Dia tidak malu menyebut kita saudara. Mari kita lihat, kalau ada kalimat Ia tidak malu menyebut kita saudara, jadi sebetulnya dia itu malu atau tidak? Malu, maka itu diakui. Loh, betul tidak saudara? Kalau ada kata itu sebabnya Ia tidak malu menyebut kita saudara, sebetulnya dia malu. Kenapa dia malu menyebut kita saudara? Habis bajingan semua begini. Jangan tersinggung loh ya. Betul nggak? Kita ini bajingan semua, bukan? Kita ini penjahat semua. Cuma keren-keren aja. Betul? Inilah hukum yang penting. Maka itu selama saudara masih rajin menghakimi orang, engkau orang paling sombong di dunia. Ngerti nggak kata itu? Kenapa saya berani menyebut kita ini bajingan? Saya ini bajingan. Semua kita ini penjahat. Sebab bagi Bapa di surga, ini bedanya Tuhan kita dengan semua Tuhan di dunia ini. Bedanya di mana? Semua Tuhan di dunia ini hobinya bawa timbangan. Kenapa? Kenapa semua Tuhan lain di dunia hobinya bawa timbangan? Nah, coba jawab. Apa? Iya, nimbang apa? Iya, kalau mbak timbangan ya suka nimbang. Iya, timbang apa itu? Ayo, nimbang apa? Nimbang dosa orang. Jadi semua Tuhan di dunia, dosa itu ditimbang. Orang paling takut mendengar kata karma. Tapi makin jahatnya manusia, orang jadi gak takut lagi. Nah, itu ditimbang oleh banyak Tuhan di dunia ini. Itu ditimbang. Maka itu orang jadi sombong. Saudara, saya mau katakan ini ya, agama itu sangat kejam dan sangat jahat. Agama itu buatan iblis, saudara. Kenapa saya berani ngomong itu? Saudara lihat, perang yang paling hebat di dunia, yang tidak pernah berhenti sampai hari ini, itu perang agama. Betul nggak? Agama itu sebagian besar ya berani bunuh orang dan harus bunuh orang. Nah, jahat sekali. Agama itu kalau nggak mau ikut dia, yang harus dibunuh. Ngeri sekali. Maka itu kita tidak boleh menyebut diri beragama Kristen. Tidak. Kita ini bukan beragama Kristen. Kita ini adik-adik dari Tuhan Yesus. Ya, saya lanjutkan dikit. Jadi begini, bagi Tuhan kita dosa itu nggak punya ukuran, nggak ada ukurannya.
Ngerti nggak maksud nggak punya ukuran? Jadi dosa besar, dosa kecil, dosa putih, dosa hitam, pokoknya yang namanya dosa itu dosa dan semuanya harus masuk neraka kalau tidak bertobat. Jadi kalau sampai Tuhan melihat kita bukan karena dosa besar atau dosa kecil. Jadi misalnya kita tidak membunuh, kita tidak berzina, ya, kita tidak mencuri, kita tidak buat jahat yang lain, tapi hobinya cuma satu, ngeliatin situs porno. Kan baik bukan? Kan gak membunuh, gak berzina, gak mencuri, kan baik. Gak pernah ganggu orang juga. Maka hukum surga berkata, apabila kamu memandang orang lain, lalu kamu terangsang, kalau saya pakai bahasa sekarang, atau kamu menginginkan dalam hatinya, hukum surga bilang apa? Kita sudah apa? Sudah berzina dengan orang itu di pikiran. Bayangkan kalau kena hukum surga yang satu itu saja, seharusnya semua kita minta gini, Tuhan buat mataku buta, Tuhan. Loh, betul tidak? Karena mata kita ini kurang ajar, ya minta ampun. Maka itu ketika gereja yang beragama Kristen, karena banyak gereja yang beragama Kristen bukan gereja yang benar, maka gereja yang beragama Kristen hobinya adalah menghakimi orang. Padahal tolong sampaikan kepada ketua-ketua sinode yang saudara kenal. Lihat aja, kapan sebuah sinode gereja membuat surat yang tembusannya keratusan, tergantung berapa besar jumlah jemaat di sinode itu. Kalau jemaatnya ribuan, ya ribuan tembusan. Pertanyaan saya, kapan sebuah sinode gereja membuat surat yang begitu banyak untuk salah seorang pejabat di gereja itu, waktu dia berbuat salah atau waktu dia berbuat benar? Ayo jabat, waktu dia berbuat salah. Nah itulah agama. Agama merasa dirinya paling baik. Di mana salahnya? Ada dua. Nomor satu, kenapa kalau ada orang berbuat baik kok nggak pernah dibuatkan surat? Setuju saya ngomong ini saudara? Harusnya kalau ada orang buat baik dibuatkan surat supaya orang tahu semua. Kenapa membuat surat tunggu orang salah dulu? Lalu kesalahan yang kedua adalah, mengapa, inilah agama, mengapa hanya ngurus kesalahan yang kelihatan? Ngerti maksud saya? Loh, saya tanya kok sorry diam, saya ini kayak ngomong pada patung, heran saya. Saya ini tanya kepada saudara, mengapa gereja atau orang itu hanya ngurus kesalahan yang kelihatan? Padahal bagi Tuhan kita yang gak kelihatan orang pun tetap salah atau tidak? Jawab, tetap salah atau tidak? Salah. Lah kenapa itu gak diurus? Nah ini masalahnya. Nah kalau kita harus ngurusi yang gak kelihatan, kapan kerjanya kita ini? Maka itu artinya yang Yesus Tuhan katakan kepada kita, jangan kau menghakimi orang. Ini kebenarannya. Ngerti tidak saudara? Ayo jujur, siapa yang mulutnya suka ngeritik orang? Ini bahasa halusnya. Tidak menghakimi tapi mengkritik, sama aja goblok. Dengar baik-baik itu. Yang suka mengkritik bertobat seperti dirinya paling benar saja. Maka itu saya berani berkata, saudara, kita ini bajingan semua. Betul tidak? Itulah hukum surga yang kita harus tahu. Jadi kalau seumur hidup kita nggak pernah mencuri, saudara, seumur hidup ya, itu yang kelihatan. Betul nggak? Yang nggak kelihatan bagaimana? Karena kalau yang kelihatan itu hanya diurus saja, maka bagaimana yang tidak kelihatan? Maka itu Tuhan kita melihat dua-duanya, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, Dia lihat dalam hidup ini. Jadi kita tidak punya hak untuk menghakimi orang sama sekali. Bahkan pasang telunjuk saja Tuhan marah. Masih ingat Matius 5? Kita nggak boleh. Kesimpulannya, jadi kalau saudara hobinya mengkritik orang, menghakimi orang, maka orang itu berkata, aku ini paling baik. Karena artinya aku nggak seperti orang itu. Maka itu kita berani mengkritik. Betul? Betapa salahnya kita. Nah, begini yang Tuhan maksud. Apakah kita harus diam kalau ada orang salah? Salah lagi kalau kita diam. Jadi yang Tuhan mau begini. Kalau kita mau bicarakan tentang orang itu, jangan bicarakan dengan orang lain.
langsung temui orang itu. Oh enggak, amin? Ini kejahatan. Ayo, siapa yang hobinya ngeritik orang yang mimpin pujian, singer, atau dikritik saja? Kalau saya belajar dari firman Tuhan, tidak. Kalau saya nggak suka dengan mimpin pujian itu, saya tidak boleh ngomong pada orang lain. Itu kejahatan besar. Saya harus berani ngomong langsung kepada orang itu. Kalau dia turun dari mimbar, saya akan ajak ngomong. Kalau saya tidak berani ngomong dengan orang itu, maka saya tidak boleh ngomong pada orang lain. Ngerti gak maksudnya? Itu Tuhan kita dalam hidup ini. Karena Dia menegaskan jangan engkau menghakimi orang. Saudara, ini yang membuat banyak orang tidak bisa bertobat. Tadi pagi saya ketemu seseorang, mertuanya tidak akan pernah mau menjadi Kristen. Lalu saya tanya, kenapa? Karena mereka dikecewakan dengan orang Kristen. Nah, itu menurut saudara banyak atau sedikit? Orang kayak gitu banyak sekali. Karena kelakuan kita. Nah, salah satu bagian adalah ini. Jadi kalau kita mengerti hukum ini, kenapa Yesus berkata jangan menghakimi orang? Saudara, di jalan lihat orang kayak apa. Kalau kita nggak berani ngomong langsung pada orang itu, tutup mulut kita, jangan ngomong pada orang lain. Hebat nggak hukum itu? Dan ini tidak ada di agama apapun hukum seperti ini. Ini hukum kasih yang sangat hebat. Artinya kita tidak boleh ngurus jalannya orang lain, urus jalan hidup kita sendiri. Kalau ini kita kerjakan secara sungguh luar biasa. Saya kembali lagi kepada dosa tadi. Karena bagi Tuhan dosa itu bukan besar kecilnya, bukan berat ringannya. Tapi buat Bapak kita dosa itu dosa, nggak pakai ukuran. Dan dosa itu hukumannya sama. Jadi mencuri 5.000 dengan korupsi 5 miliar itu sama-sama masuk neraka. Maka itu disarankan kalau berdosa jangan tanggung-tanggung, rugi saudara. Karena toh masuk neraka juga. Jadi kalau kita tidak berzina tapi suka lihat situs porno, rugi, buat aja sekalian. Ayo semua berkata amin. Ya sudah, ayo. Jadi ini cara Papa kita menilai dosa, bukan jumlahnya, bukan besar kecilnya, bukan berat ringannya. Pokoknya yang disebut dosa itu dosa. Hukumannya sama ke neraka. Dan neraka sama dalamnya apinya. Neraka nggak seperti kolam renang, ada yang dangkal untuk anak-anak, nggak ada. Jadi jangan anggap neraka itu ada yang dangkal apinya untuk dosanya kecil-kecil. Api cuma semata kaki, jadi kita bisa lompat-lompat. Nggak lucu juga kalau begitu. Jadi saudara tidak berzina, tidak membunuh, tapi suka ngomongin orang, masuk neraka juga. Amin kan, cepat supaya yang suka ngomongin orang bertobat. Jadi kalau saudara gak suka pada seseorang, langsung datangi dan ngomong. Itu lebih berharga di hadapan Tuhan daripada kita ngomong lewat orang lain. Yang kita ajak omong pun gak akan datengin orang itu. Akhirnya kita penyebar fitnah, penyebar gosip. Ngomongin Yesus gak pernah, ngomongin orang pinter, jahit aja mulutnya. Setuju saya ngomongin? Ayo, kapan kita terakhir kali ngomongin tentang Yesus pada orang lain? Jawabannya, iya kapan, ya lupa saya itu. Tapi kapan terakhir kita ngomongin orang? Mungkin tadi siang, 2 jam yang lalu mungkin. Kita masih ngomongin orang. Ayo saudara, kita jaga dalam hidup kita. Ini yang menyebabkan kita nggak bisa jadi saksi Yesus yang benar. Jadi saudara percaya kalau kita ini bajingan-bajingan? Lalu saya kembali ke Ibrani 2 ayat 11. Saya tanya kok, saudara percaya kalau kita ini bajingan? Maka itu pantas dia berkata, dia seharusnya malu mengakui kita adik-adiknya. Malu, tapi dia tidak malu karena dia mengasihi kita semua. Dan itu sungguh luar biasa. Saya setuju perkataan Pak Arimatea tadi, Pak Willy, bahwa dia yang jatuh cinta duluan kepada kita, bukan kita yang jatuh cinta kepada dia duluan. Dia duluan. Hebat sekali kasih yang seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kalau begitu, apa yang dia minta supaya firman itu jadi manusia? Apa yang dia minta? Saudara,
Sebetulnya kita ini sangat salah kalau mengatakan bahwa Tuhan kita Maha Kuasa. Salah. Sebab ada hal-hal kecil tertentu yang Dia tidak bisa buat kalau tanpa kita. Nah, karena ada hal-hal kecil yang Dia nggak bisa buat kalau tanpa kita, maka itu Dia tidak disebut Maha Kuasa. Agama yang menyebut Dia Maha Kuasa, tapi Dia tidak. Nah, salah satu hal kecil yang Dia nggak bisa buat adalah ini. Mengapa Dia minta supaya firman itu jadi manusia? Bukan cuma lewat Yesus yang adalah anak tunggal, tapi setelah Dia naik ke surga menjadi anak sulung. Itu artinya supaya kita adik-adiknya juga meneruskan pekerjaan itu. Katakan amin. Pekerjaan apa? Jadikan firman itu adalah kita yang manusia ini. Salah satu hal kecil, kalau saya pakai kata ini, yang Dia nggak bisa buat, yaitu menyatakan dirinya sendiri kepada dunia. Dia nggak bisa. Maka itu Dia perlu kita untuk menyatakan diri. Ilustrasinya gampang. Tidak ada seorang pun manusia yang tahan melihat langsung matahari dengan mata telanjang. Betul? Dalam Mazmur dikatakan, Yahweh Tuhan kita adalah matahari kebenaran. Maka cahaya yang terterang, yang paling terang di dunia, itu perlu, saya pakai istilah asing, reflektor. Apa bahasa Indonesia reflektor? Pemantul. Karena manusia nggak ada yang bisa melihat matahari langsung. Begitulah dunia nggak akan bisa melihat Tuhan langsung. Nah, ketika Dia lahirkan kita karena kasih sayangnya kepada kita lewat penderitaan, kematian, kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita, maka Papa ingin kita menjadi reflektornya. Amin. Kita menjadi alat pemantulnya, sehingga orang kalau mau lihat Dia, kita harus berani ngomong, lihat aku saja. Berani gak ngomong seperti itu? Gak berani, ya jangan jadi Kristen. Loh, kok diam semua? Kalau kita nggak berani menyatakan itu, ayo kita baca dulu satu ayat ini. 1 Korintus 11 ayat 1. Seharusnya semua kita harus berani bicara seperti ini kepada dunia. Ayo semuanya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin atau aman? No, kalau amin itu apa? Kalau aman itu apa? Saudara, ini tidak boleh hanya Paulus yang ngomong. Semua yang mengaku murid Yesus, saudara-saudara Tuhan Yesus yang mengaku Kristen, semua kita harus berani bicara. Kalau saya pakai terjemahan lama, ikuti teladanku sebagaimana aku telah mengikuti teladan Kristus. Siapa bisa punya kalimat lain yang lebih mudah atas ayat ini? Siapa? Coba berikan saya kalimat lain untuk yang lebih mudah. Saya punya kalimat itu, tapi saya ingin saudara yang tahu, bukan cuma saya yang tahu. Ayo, apa kalimat lain lebih mudah dari ayat ini? Bagaimana? Ini murid kok kayak begini, udah bagaimana? Gimana Pak Paul? Contoh ya, bagaimana kata itu? Oke, begini ya kalimat yang gampang. Kalau kamu ingin tahu Yesus itu siapa, nggak usah ke surga dulu, kan mati itu namanya. Lihat aku, pasti kamu lihat Yesus. Lo berani ngomong gitu nggak? Cepat, janji. Berani ngomong tidak? Harus berani. Kalimat yang lain lagi, ayat ini berkata begini. Ini saya gabungkan dengan Yohanes 1:14 tadi ya, saya gabungkan. Udahlah, kamu gak usah lihat Alkitab sebagai firman Tuhan. Kamu gak usah sekolah Alkitab, sekolah teologi. Lihat aku saja dah. Berani gak ngomong seperti itu? Loh, saya tanya ini lagi, berani gak? Gak ada pilihan. Bukan amin jawabannya, saya gak mau. Ayo, berani atau tidak? Harus berani. Karena itu kerinduan Tuhan. Maka itu mengapa sampai sekarang masih banyak orang nggak bisa percaya Yesus? Karena kita
reflektornya buram semua, terlalu kotor dengan sampah-sampah dunia, debu-debu dunia, sehingga reflektornya nggak bisa memantulkan cahaya kemuliaan itu. Jadi saudara, Yohanes 1:14 itu dahsyat artinya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan gak cuma itu, dan diam di antara kita. Wah, sungguh-sungguh hebat. Firman itu jadi manusia dan diam di antara kita. Firman. Siapa firman itu? Yesus. Ini yang harus terjadi dalam hidup Kristen kita. Penulis yang sama, yaitu Yohanes, di dalam suratnya dia berkata begini. 1 Yohanes 1 ayat 1. Perhatikan baik-baik. Ini bicara tentang indera kita, manusia. Apa yang telah ada sejak semula. 1. Yang telah kami apa? Dengar. 2. Yang telah kami apa? Lihat dengan mata kami. Yang ketiga, yang telah kami apa? Saksikan. Yang keempat, ini paling hebat, yang telah apa? Kami raba dengan tangan kami. Siapa yang dimaksud? Tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara, coba renungkan. Ternyata firman itu nggak cuma didengar. Kalau cuma didengar, itu artinya kita mendengar khotbah. Tapi firman itu bisa dilihat. Nah, sekarang terjemahkan. Kalau firman itu bisa dilihat dengan mata kami, awas yang jawab. Bagaimana? Ya lihat Alkitab dong. Oh, awas saudara, saya tonjok itu. Loh, apa begitu? Ayo, kalau ditulis dan firman itu telah kami lihat dengan mata kami, itu artinya apa? Iya, melihat Yesus lewat kita. Karena kita reflektornya tadi itu. Amin. Nah, jujur tanya, siapapun yang kita temui dalam hidup kita, orang itu ngelihat apa di dalam kita? Di dalam filosofi hidup ada sebuah konsep sosiologi yang sederhana sekali. Dikatakan begini, orang itu bisa dinilai oleh seseorang pada pandangan yang pertama. Kesannya apa? Ngerti maksudnya? Itu filosofi hidup. Jadi kalau saudara itu bertemu seseorang yang saudara belum pernah kenal, dan begitu saudara lihat orang itu, kesan apa yang kita lihat, yang kita tangkap dengan sepintas lewat mata kita ketika kita pertama kali bertemu seseorang. Ngerti maksudnya? Maka kita bisa punya penilaian macam-macam, bukan? Nah, kalau semua gereja, kata gereja bukan organisasi tapi hidup kita masing-masing. Kalau semua murid-murid Yesus yang penuh dengan firman, dan firman itu sudah jadi dirinya sendiri, maka dimanapun, dalam kondisi apapun, baik sudah mandi ataupun belum, ngerti maksud ini ya? Maka begitu pertama kali orang lihat kita, mata mereka harus menangkap Yesus dalam hidup kita. Itu arti yang kedua, firman yang telah kami lihat dengan mata kami. Belum selesai. Yang ketiga apa? Firman yang telah apa? Kami saksikan. Apa bedanya melihat dan menyaksikan? Ayo kita belajar bahasa Indonesia sedikit. Apa bedanya melihat dan menyaksikan? Saya tadi sudah dahului dengan kata itu. Apa bedanya melihat dan menyaksikan? Maka itu saudara, kalau saudara baca firman, oh 4 pasal selesai. Wih, puji Tuhan, aku sudah baca 4 pasal hari ini. Kan jumlah pasal yang perlu dibaca, dimengerti atau tidak? Nah, contohnya ini, kalau saudara baca begini jangan cuma, oh iya, aku telah lihat, saksikan, apa? Ya baca sendiri dong, pokoknya begitu. Bukan begitu. Teliti baik-baik. Nah, saya tanya balik, apa bedanya melihat dan menyaksikan? Ya, apa Pak Rematia? Kalau melihat sepintas, betul. Kalau menyaksikan? Kalau menyaksikan fokus. Lebih detail, iya.
Kalau melihat itu cuma sepintas. Kalau menyaksikan itu berkali-kali dan akhirnya bisa ngambil kesimpulan, oh ternyata dia begini. Sehingga kita bisa saksikan lagi kepada orang lain. Kalau cuma melihat saja, kita tidak pernah bisa menyaksikan kembali, meneruskan pada orang lain. Kalau menyaksikan, maka itu di pengadilan perlu saksi. Kenapa perlu saksi? Perlu orang yang bisa menceritakan semua urutan kejadian atau peristiwa itu. Saudara, kalau orang bertemu kita, baik yang baik maupun yang jelek, pasti orang itu akan cerita lagi ke orang lain. Betul tidak? Kalau kita ini pencuri misalnya, lalu ketemu seseorang yang sudah dengar tentang kita sebagai pencuri, dan ketika dia lihat kita, ternyata pas kita lagi nyolong, orang itu pasti bisa cerita ke orang lain. Betul nggak? Oh, aku ketemu maling itu, dia begini. Nah, pertanyaannya, waktu orang-orang itu setelah melihat kita lalu bisa menyaksikan kita, saudara pastikan dengar dari orang lain bahwa orang itu cerita tentang kita ke orang lain. Nah, maka itu dalam hidup ini, sering-seringlah bertanya kepada orang lain tentang kita, untuk kita tahu kita ini di posisi yang mana. Firman gak boleh cuma kita lihat, tapi harus disaksikan. Nah, setelah itu yang paling hebat, ini yang luar biasa. Firman itu bisa diapakan? Ayo baca Alkitab, bisa diapakan? Ya lengkap bacanya. Bisa diapakan? Diraba dengan tangan kami. Ini yang Tuhan mau sebagai gereja atau orang percaya. Jadi kalau orang itu ketemu kita, mereka gak cuma dengar firman dari kita. Kalau mereka hanya bisa dengar firman dari kita, berarti kita hanya bisa khotbah atau pintar khotbah. Maka orang harus melangkah, bisa melihat firman lewat hidup kita. Dan gak cukup mereka hanya melihat firman, oh betul, firman itu bekerja dalam dia. Tapi harus ada langkah yang ketiga, menyaksikan kepada orang lain apa yang terjadi dalam hidup kita tentang firman itu. Amin. Klimaksnya dari semua itu, mereka bisa meraba firman dengan tangan. Ayo renungkan ini. Kapan terakhir kali orang yang jumpa kita pertama kali, atau setelah berapa kali, dan dia bisa pegang firman itu dengan tangannya? Saudara, ini yang jarang bisa terjadi di dalam banyak kehidupan orang Kristen. Diraba dengan tangan kami. Maka itu saya katakan lagi, sudah waktunya orang itu tahu firman bukan karena ada yang khotbah atau lewat Alkitab. Sudah waktunya kita sebagai adik-adik Tuhan Yesus menyatakan firman yang real seperti ini, sehingga setiap orang yang jumpa kita, mereka berkata, betul firman itu hidup di dalam dia. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kira-kira dari 4 tingkatan ini, 4 fase ini, saudara dan saya sampai di mana? Sampai di mana? Ya, kita harus tanya pada diri kita sendiri. Sampai di mana firman itu sudah bekerja dalam hidup kita? Ya, satu ayat lagi sebelum saya beralih. Jadi inilah kerinduan semua orang yang ada di dalam dunia ini, melihat Yesus lewat kita semua. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ayat yang terkenal sekali. Tapi sayang, firman ini belum jadi kenyataan. Siapa kita? Lihat urutan-urutannya ini. Tetapi kamulah. Satu, siapa kita ini? Bangsa yang terpilih. Wih, hebat betul. Sejahat-jahatnya orang Yahudi, jahat saudara,
Orang Yahudi itu kejamnya luar biasa, karena mereka nggak takut Tuhan. Sejahat-jahatnya orang Yahudi, tetap beda nggak dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dunia sangat tahu perbedaannya. Lihat aja, saya punya hobi. Salah satu hobi saya setelah lebih dari 25 tahun kalau saya ingat, itu kalau bulan Oktober, November begini nih, saya selalu mengikuti siapa calon-calon penerima hadiah Nobel. Tahu hadiah Nobel? Yang dari Swedia itu hebat. Nah, tahun ini di antara sekian penerima hadiah Nobel, saya kagum pada 2 orang. Satu Liu Xiaobo dari RRC, satu dokter yang menemukan bayi tabung pertama di dunia. Nah, yang saya heran begini, setiap tahun kalau hadiah Nobel mulai diumumkan siapa pemenangnya, saudara baca baik-baik, paling sedikit itu pasti ada 3 nama Yahudi. Inilah satu-satunya bangsa di dunia, padahal Yahudi itu sedikit jumlahnya, cuma sekian juta. Saudara, jumlah penduduk Yahudi sedunia itu nggak sampai 10 juta, nggak sampai. Tapi mereka bisa menguasai dunia. Hebat sekali, karena mereka pilihan. Nah, seharusnya seperti itu kalau dunia melihat kita adik-adiknya Yesus, bangsa yang terpilih. Katakan amin lagi sekali. Kita harus bangga jadi bangsa yang terpilih. Nomor 2, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Apa yang kedua? Imamat yang rajani. Ini terjemahan yang agak sulit karena sangat tidak lazim dalam bahasa Indonesia. Apalagi kalau yang bukan Kristen mendengar kata ini, apa itu imamat rajani? Karena orang Kristen sendiri aja masih banyak nggak ngerti kata ini. Iya enggak, imamat yang rajani, apa itu? Nah, maka itu kalau firman ini tidak hidup dan jadi manusia, firman ini membingungkan, saudara. Biarlah firman itu jadi kita. Kok diam lagi? Biarlah firman itu jadi kita, karena kita jadi firman itu. Ini yang akan membuat dunia jadi tahu siapa Yesus lewat itu. Nah, imamat yang rajani terjemahan yang betul adalah begini. Kalau kita baca perjanjian lama, di antara 12 suku Israel, 12 bukan? Maka Tuhan memilih 2. 1 Lewi, 2 Yehuda. Yang 10 dilebur masuk ke dalam 2 itu tadi. Nah, dari suku Lewi lahir semua imam. Dari suku Yehuda lahir raja-raja. Nah, kalau kita menjadi Kristen, menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Bapa di surga, menjadi adik-adiknya Tuhan Yesus, maka di dalam hidup kita ada 2 suku, ada 2 darah suku yang mengalir, 1 darah imam dan 1 darah raja. Untuk apa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita ini imamat yang rajani. Alasannya cuma 1, supaya setan yang kita hadapi itu takluk. Ini dahsyat sekali. Sebagai imam, tugas kita menyampaikan keselamatan bagi dunia. Tugas raja untuk menaklukkan kuasa si jahat yang merusak manusia itu. Jadi saudara, kita ini punya pangkat yang gak main-main. Semua orang hebat di dunia, setinggi apapun jabatannya, pasti bisa pensiun. Betul tidak? Tapi kalau kita nggak bisa pensiun sebelum mati. Jadi sejak hari pertama kita mengaku percaya Tuhan Yesus, maka saudara punya 2 jabatan penting, imam dan raja. Dan ini harus dikerjakan bersama-sama. Imam dan raja harus dikerjakan bersama-sama. Imam itu untuk hubungan, menjadi jembatan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Raja untuk menyatakan kekuasaan Tuhan, mengalahkan iblis yang menghancurkan manusia itu. Artinya kekristenan kita harus melayani orang-orang dan menyatakan kuasa raja supaya setan melepaskan orang-orang itu.
Nah, coba kita tanya pada diri kita sendiri, kapan terakhir kali dua jenis otoritas ini bekerja lewat hidup kita? Dengarkan pertanyaan ini. Kapan terakhir kali dua otoritas ini bekerja dalam hidup kita? Yaitu kapan terakhir kali saudara melayani manusia untuk kita jadi jembatan supaya manusia itu sampai kepada Bapa? Kapan terakhir kali kita menyatakan otoritas raja dari Yesus Kristus Raja segala raja kepada semua orang yang ada di sekitar kita dalam hidup ini? Kalau tidak, percuma kita disebut imamat yang rajani. Percuma. Saya lanjutkan dulu. Yang ketiga, apalagi yang ketiga? Masih 1 Petrus 2:9. Bangsa yang kudus. Dengan kekudusan itu setan takut. Yang keempat, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Saudara, kita harus tahu hukum ini. Umat kepunyaan Tuhan sendiri. Kalau 4 hal ini ada dalam hidup kita, mari kita baca sama-sama bagian yang berikut. 1, 2, 3. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan apa? Yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya tanya, nah ini cara belajar Alkitab. Apa arti kata supaya? Nah, sering ngomong tapi nggak ngerti, bukan? Apa itu supaya? Ayo, apa itu supaya? Jangan pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa su itu artinya penting. Ada kata Suharto, berarti itu orang yang hartanya hebat. Nah, kalau pakai bahasa Jawa supaya, payah lu gitu, bukan begitu artinya. Ayo, jadi apa arti kata supaya? Cepat jawab. Ini penegasan, saudara. Apa arti kata supaya? Harus, betul. Karena kita sudah dipilih jadi bangsa khusus, punya otoritas 2, imam dan raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Maka itu haruslah kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, ini kembali pertanyaannya. Nggak usah bilang bulan-bulan lalu, kelama Anda. Selama bulan November ini saja, saudara sudah memberitakan apa, siapa? Nah, boleh nggak ditanya begitu? Ya siapa? Kalau boleh jawab dong, siapa? Selama bulan November yang baru berapa belas hari ini saja, saudara sudah memberitakan apa dan siapa? Kan ada kata supaya kamu, ayo baca terus, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ayo saudara ketemu apa? Dalam hati saja, nggak usah lewat mulut. Siapa yang saudara beritakan selama sekian belas hari ini? Tampar mulutmu sendiri. Kalau ketahuan, ya ampun, aku ngomongin orang terus sama berapa belas hari ini. Tampar mulutmu sendiri. Itu kurang ajar betul. Ngomongin orang aja kerjaannya. Maka itu dunia nggak bisa tahu Yesus. Karena mulut kita jahat. Lagi sekali, supaya haruslah kamu memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib yang besar dari Yesus Tuhan itu. Maka kalau dipaksa betul, jawabannya cuma 2. Malu. Nah itu dia. 2, nggak punya bahan. Pasti begitu. Tapi yang kurang ajar, kalau ngomongin orang bisa berseri. Jam 12 besok saya lanjut ya. Itu jahat sekali. Kenapa kalau ngomongin orang bahannya nggak putus-putus? Kenapa kalau ngomong tentang Yesus susah sekali, kita nggak punya bahan? Ngerti nggak maksud ini, saudara? Jadi arti Yohanes 1:14 kalau dijabarkan lebih jauh, firman itu telah jadi manusia. Itu artinya siapa yang jadi bahan berita lewat mulut kita setiap hari. Saudara, saya masih bisa punya waktu. Saya tuh bimbing seorang anak bisu tuli. Tiap hari dia pasti SMS saya. Masih SMP kelas 1 anak ini. Dia sering gini. Dia kalau manggil saya itu Profesor Papa. Lucu sekali anak ini.
Dia bilang, Prof Papa saya mau nyanyi ya. Saya nggak disutuli mau nyanyi bagaimana? Ya di SMS kalau nyanyi itu. Saya suruh nyanyi sendiri. Nah saya nggak bisa telepon dia nggak dengar. Jadi harus SMS. Nah kemarin dia SMS saya, dia itu ulangan, nggak bisa jawab. Dia tanya saya gini, Prof Papa tolong jawab. Kalau musim kemarau pohon jati itu ngapain? A, B apa? C apa? Sudah saya jawab toh? Oh bilang, aduh ketinggalan. Satu lagi pertanyaan. Penanggalan Masehi itu dihitung dari rotasinya bumi atau evolusi bumi A, B, C, D semuanya itu. Saya senang kalau komunikasi dengan dia walaupun lewat SMS. Nah hari ini di SMS saya itu lucu sekali. Saya sampai baca ulang-ulang. Anak ini hanya mau didengarkan, saudara. Maka itu berilah waktu. Jadi saya ngomong pada dia soal kasih Tuhan. Dia anak yatim, nggak punya bapak. Tapi dia sangat terbuka dengan saya. Saya bacakan di SMS-nya, maklum. Karena dia kan bisu tuli, jadi kadang-kadang bahasanya pun nggak ngerti. Dia bilang begini, Prof Papa, kenapa Tuhan menciptakan bumi itu bulat? Kenapa tidak kotak? Atau segitiga? Jawabnya, seumpama kalau bulat seperti cincin atau ring tidak ada putusnya, mana ada cincin yang kotak? Jadi kita aja bulat walaupun bulat panjang. Saya baca ini maksudnya apa di SMS-nya begini? Sampai 4 SMS saya nggak bisa baca semua. Akhirnya saya balas, namanya Aldo. Aldo, maksudmu ngapain? Dia jawabannya, saya cuma iseng godain Prof Papa. Bayangkan, ya ampun ini anak. Tapi buat dia, saudara, karena dunianya sepi, nggak ada yang lain. Berarti nggak dengan jawaban seperti itu. Nah, apa itu? Terus terakhirnya gini saya jawabnya, hahaha. Jadi harus ada kesatuan dan awalan toh. Dan akhirnya ada keajaiban ya Papa, Tuhan itu hebat. Hebat luar biasa. Wow, Tuhan dan Aldo bersatu jadinya sempurna. Bingung, ini ngomongnya bagaimana ini anak. Tapi saya mau terima dia. Maaf, sesibuk-sibuknya saudara, berilah waktu untuk orang-orang seperti ini. Amin. Berilah waktu. Jangan anggap, wah kok bukan anak kecil, ngapain ngurusi begini. Dia itu kalau lapar aja SMS saya, Prof Papa saya sedang lapar, Mama belum pulang dari pasar. Dia cuma lapor begitu saja. Dia cuma mau didengerin. Saya percaya suatu hari kita akan ketemu dia di surga nanti. Sekarang ini dia sekolah di sekolah luar biasa di Cimahi, di Jawa Barat. Nah di sekolahnya dia ini perenang hebat. Tahun depan dia disiapkan untuk ikut perlombaan renang anak-anak SMP, anak cacat SMP se-Asia Tenggara di Vietnam. Terus saya tanya ibunya, saya tanya mamanya, apa yang perlu? Dia bilang harus beli pakaian renang begini. Saya kirim uang, belikan pakaian renang untuk anak itu. Saudara, kapan saudara punya interaksi dengan orang-orang tertentu dalam hidup ini sesibuk-sibuknya saudara? Ngerti kata ini? Karena kalau tugas kita adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Dia. Kapan? Terakhir kali kita ngomong dengan orang. Bagian terakhir saudara, kita lanjut bagian terakhir. Kita buka Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11. Kapan firman itu jadi manusia? Firman itu jadi manusia. Kita lihat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Dan ini bicara tentang Israel. Saudara, Tuhan sengaja membangkitkan kecemburuan mereka kepada kita. Karena mereka itu anak kesayangan, tapi menolak. Nah, kalau mereka anak kesayangan tapi menolak keselamatan itu, maka itu keselamatan jatuh kepada kita, jadi milik kita. Ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka
berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Oh, ini dahsyat sekali, saudara. Saya pelan-pelan baca ayat 12 ya. Jika pelanggaran mereka, ingatkan mereka menolak Yesus, mereka melanggar, itu berarti kekayaan bagi dunia. Kekayaan apa? Keselamatan. Dan kekurangan mereka, kalau saya tambahkan kata gini, kekurang ajaran mereka, gitulah, itu kekayaan bagi bangsa-bangsa. Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Nggak tahu lagi akan jadi apa buat kita semuanya. Saya harap sudah ngerti ya. Nah, semua itu yang harusnya jadi jatah mereka, itu mereka tolak dan itu kena kepada kita. Berarti saudara, kalau kesempurnaan kita itu lengkap, maka orang-orang di sekitar kita akan mengalami zaman Tuhan yang luar biasa. Nanti nggak maksud ini. Kalau hanya karena, pelan-pelan saya baca lagi, pelanggaran mereka saja. Pelanggaran itu salah atau benar? Kata melanggar itu. Ayo jawab, pelanggaran itu salah atau benar? Salah. Karena mereka salah, maka dunia jadi kaya. Kaya dalam apa? Dalam keselamatan, dalam anugerah, dalam kemurahan, kaya dalam semuanya itu. Itu karena pelanggaran mereka. Terus, karena kekurangan mereka, yaitu kekurangan ajaran mereka, itu membuat bangsa-bangsa jadi kaya. Lalu Tuhan tanya, apalagi kesempurnaan mereka? Hebat gak Bapak kita itu? Saya percaya semua kita sadar, sebagai manusia kita jujur, kita ini banyak kekurangan atau banyak kelebihannya? Banyak kekurangan. Sebagai manusia kita banyak kelemahan kita atau banyak kehebatan kita? Banyak kelemahan kita. Itu maksudnya hal kekurangan, hal kelemahan kita saja itu tetap bisa punya arti bagi orang lain. Apalagi kalau kita sempurna. Bayangkan saudara, sadar nggak betapa hebatnya dampak kita sebagai murid-murid Yesus dan adik-adik Yesus untuk orang-orang di sekitar kita. Betapa dahsyatnya. Tanggal 24 September saya jumpa seseorang yang tidak sengaja. Dia pakai celana pendek, kaos yang nggak pakai layer, lagi santai. Nah, karena dia urusan bisnis, tapi bisnis yang santai juga, dua rekan bisnisnya itu yang jemput saya dari bandara untuk saya hadir di suatu kebaktian. Lalu karena dia di dalam mobil juga, terus sebentar ya, saya mau ngantarin, sebut namanya, kemana? Dia mau kembali ke hotel. Nggak usah, saya bilang. Lu mau dibawa kemana? Ayo ikut ke gereja sekali. Wih, enggak, saya nggak pernah ke gereja. Dia bilang, mama saya Kristen, 29 tahun saya selalu ngantar jemput mama ke gereja. Saya nggak pernah ikut sampai mama meninggal. Saya bilang, hebat, 29 tahun cuma tahu depan gereja. Terus saya guyon, sudahlah ikut. Saya bilang, saya tapi ini celana pendek. Saya ngomong pada pendetanya, untuk kamu diterima walaupun celana pendek. Saudara, saya nggak tahu kenapa saya tuh paksa dia. Saudara, akhirnya itu pertama kali dia ke gereja. Dia duduk paling belakang. Ternyata Tuhan jamah dia dengan firman. Udah, besok tanggal 25 saya harus berkati pernikahan. Kedua rekan bisnis itu yang ngantar saya lagi ini ke kota lain. Nah, terus saya tawari, mau ikut nggak? Sebetulnya saya malu, dia bilang gitu. Tapi karena kebetulan saya mau ke kota itu juga, ya udahlah saya ikut. Karena memang kebetulan dia mau ke kota itu. Nah, hari itu tanggal 25 itu, setelah pemberkatan nikah, saya masih khotbah 2 kali lagi. Jadi hari itu dia ikut saya 3 kali, kemarinnya 1 kali. Istrinya langsung telepon saya. Benar dia ikut kebaktian? Iya. Istrinya shock. Karena sekian banyak tahun mereka menikah, ini suami gak pernah mau ke gereja. Nah, terus saya keluarkan 1 kalimat. Awas kamu jadi calo, saya bilang. Calo apa? Dia tanya saya.
Sekarang kamu suka ngomongin orang suruh bertobat, suruh percaya Tuhan. Kamu kan calo. Itu calo di terminal. Kemana? Yang suruh berangkat kamu masih di situ terus. Dia tertawa waktu saya dengar, waktu saya ngomong calo itu. Wah, ini julukan yang paling tepat yang selama ini saya nggak pernah tahu. Begitu bertobat jangan jadi calo kamu. Saudara, tanggal 6 Oktober dia itu kontak saya lagi di Medan. Dia bilang, Koden lagi di mana? Lagi di Medan. Ah, jangan guyon. Loh, di Medan bener kok guyon. Ternyata dia lagi di Medan juga. Dia kaget. Ayo kita ketemu. Ah, gak percaya saya. Yo sudah kalau gak ketemu jemput Koden sekarang. Dia datang, dia kaget. Malam itu saya ajak lagi dia untuk kebaktian. Nah, gak kebetulan tuh gak bisa lari kamu. Udah, tanggal 14 Oktober saya di Makassar, sudah. Dia kontak saya lagi. Koden di mana? Saya di Makassar. Jangan guyon. Kok guyon lagi? Saya itu di Makassar bener. Kalau kita ketemu di mana? Serius saya tantang begitu. Ah, loh, ini saya di Makassar. Dia nggak percaya. Ya udah gini aja. Kita ketemu di rumah makan itu. Dia kaget waktu ketemu saya. Nah terus dia tanya, maksudnya apa ya kok kita ketemu di gagal nggak kebetulan? Saya bilang maksudnya supaya kamu nggak masuk neraka. Saya bilang gitu, saya sudah kelamaan. Ngapain lama-lama? Nah saudara, sejak hari itu dia itu mengenalkan saya 4 orang yang semuanya belum Kristen. Dan dari 4 orang ini 3 yang sudah dijamah Tuhan, yang 1 masih belum. Dan 4-4-nya saya belum pernah ketemu, hanya lewat telepon saja. Dan mereka